Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sebelumnya, kita berhasil membahas tentang akses mikrotik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang basic configuration. Materi pertama yang akan kita bahas pada bab kali ini yaitu konfigurasi hostname. Hostname memberi identitas unik pada perangkat, penting untuk manajemen, monitoring, dan troubleshooting di jaringan skala kecil hingga besar. Di sini terdapat dua metode konfigurasi. Yang pertama ada GUI Winbox dan yang kedua ada CLI. Untuk GUI Winbox caranya yaitu pertama buka Winbox dan masuk ke router. Yang kedua navigasi ke menu sistem lalu klik identity. Yang ketiga isi kolom identity dengan nama router yang diinginkan. Yang keempat klik apply dan OK. Dan untuk cara yang kedua atau CLI, ketik /system identity set name lalu masukkan nama yang akan kita ganti. Di sini kita langsung praktekkan menggunakan Winbox. Masuk ke Winbox-nya, pastikan Winbox sudah terhubung dengan menggunakan Pinetlab ya teman-teman. Lalu di sini kita login terlebih dahulu, klik connect, tunggu beberapa saat. Di sini kita skip saja. Di sini kita sudah berhasil masuk ke Winbox-nya. Cara konfigurasi hostname menggunakan metode GUI yaitu pertama kita masuk ke sistem, lalu identity. Nah di sini kita ganti menjadi yang kita inginkan. Misalnya saya akan menggantikan nama saya. Lalu klik apply dan OK. Dapat kita lihat di pojok kiri atas ini yang tadinya mikrotik sudah terubah menjadi yang saya ubah tadi. Tandanya kita berhasil mengkonfigurasi hostname menggunakan metode GUI. Lalu untuk cara yang kedua atau CLI yaitu kita masuk ke new terminal. Di sini kita skip. Cara skipnya itu kita tekan Ctrl C pada keyboard. Di sini kita ketik /system identity set name sama dengan masukkan yang akan kita ganti. Misalnya saya akan menambahkan lalu klik enter. Dapat kita lihat di pojok kiri atas sudah terganti lagi ya teman-teman. Tandanya kita sudah berhasil konfigurasi hostname menggunakan metode CLI. Kita juga dapat melihatnya di terminal Pinetlab. Caranya masuk ke Pinetlab-nya, lalu klik terminal ini. Lalu di sini kita ketik IP address print. Nah, dapat kita lihat sebelumnya yaitu mikrotik dan sekarang sudah terganti menjadi Amar mikrotik. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi IP address. IP adalah alamat unik perangkat. Subnetting membagi jaringan menjadi segmen terkontrol untuk performance dan keamanan. Di sini juga terdapat dua cara yang sama, yaitu GUI Winbox dan CLI. Untuk GUI caranya yaitu pertama buka menu IP, lalu addresses, klik tanda plus atau add. Yang ketiga masukkan address, contoh 192.168.1.1/24. Lalu keempat, pilih interface yang akan dituju. Yang terakhir, klik apply dan OK. Dan untuk cara yang kedua, yaitu CLI, kita ketik /IP address address sama dengan 192.168.1.1/24 spasi interface sama dengan ether1. Di sini kita akan praktekkan lagi menggunakan Winbox. Kita masuk lagi ke Winbox-nya. Cara konfigurasi IP address menggunakan metode GUI yaitu pertama klik IP, lalu addresses. Nah, di sini kita pencet new, lalu address ini kita ganti sesuai yang kita inginkan. Misalnya sesuai yang di PowerPoint tadi yaitu 192.168.1.1, lalu ethernya kita ganti ke ether2. Klik apply, lalu OK.
Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi IP address menggunakan metode GUI. Nah, untuk metode yang kedua yaitu CLI, kita klik menu terminal, lalu kita skip menggunakan Ctrl C pada keyboard, lalu kita ketik /IP address sama dengan 192.168.20.1/24 spasi interface interface sama dengan ether 3, lalu klik enter. Kita lihat di menu IP, lalu addresses. Di sini kita dapat lihat bahwa kita berhasil mengkonfigurasi IP address menggunakan metode CLI. Kita bisa mengenable dan disable, lalu meremove IP ini menggunakan dua cara. Untuk cara GUI, kita hanya tinggal klik, lalu pilih ingin enable, disable, atau remove. Lalu untuk cara yang kedua yaitu CLI, kita ketik IP address remove number dengan 2, lalu enter. Nah, kita lihat kembali. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa IP address tadi sudah terhapus ya teman-teman. Lalu jika kalian melakukan kesalahan pada saat menulis atau mengetik IP address, kita bisa memperbaikinya. Caranya yaitu kita masuk ke terminal, lalu kita ketik IP address set, lalu kita pilih IP yang akan kita ganti. Misalnya kita akan mengganti yang ini teman-teman, yang ether 2 ini. Kita ketik set 1, lalu address sama dengan masukkan IP baru yang akan menggantikan IP yang lama tadi, 68.2.1/24, lalu enter. Nah, kita lihat kembali di IP, lalu addresses. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang tadinya 1 sudah terganti menjadi 2. Tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasi atau melakukan perbaikan pada IP address-nya. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, trik CLI. Di sini CLI lebih cepat dan presisi untuk tugas kompleks. Kuasai fitur-fitur kecil yang besar dampaknya. Di sini pertama ada tab completion, yang kedua ada history, dan yang ketiga ada wildcard. Baik, sering gunakan yaitu yang tab completion. Fungsi tab completion yaitu jika kalian ingin mengetik misalnya interface, kan ini kepanjangan. Nah, kalian bisa langsung klik tab untuk mengkoreksi yang kalian ketik ini ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IP service. IP service layanan jaringan yang memperkaya fungsionalitas, kelola dengan kebijakan yang jelas. Di sini kita akan mengubah port default. Untuk SSH yang tadinya portnya 22 akan kita ubah ke 9022. Dan untuk Winbox yang tadinya 8291 akan kita ubah ke 3000. Nah, untuk cara CLI atau metode CLI yaitu kita ketik /IP service set SSH port sama dengan 9022. Itu untuk yang SSH. Untuk Winbox sama saja, hanya saja SSH ini kita ganti dengan Winbox. Lalu untuk cara yang kedua atau metode GUI, pertama kita buka menu IP, lalu masuk ke services. Lalu yang kedua, klik
2 kali pada service SSH atau Winbox, ubah menjadi port yang kita inginkan, lalu klik OK. Kita akan mencoba mempraktekkan keduanya. Kita akan mempraktekkan metode GUI terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, lalu services. Pada bagian name, terdapat banyak sekali daftar layanan pada router. Ada API, API SSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox, dan www. Tapi yang akan kita gunakan hanya dua, yaitu SSH dan Winbox. Maka kita akan disable semuanya, kecuali SSH dan Winbox. Caranya, kita tinggal klik, lalu kita pencet yang disable. Kita lakukan ke semuanya kecuali SSH dan Winbox. Lalu kita akan mengubah port SSH yang tadinya 22 menjadi 9022 menggunakan metode GUI. Caranya yaitu kita hanya tinggal double klik pada SSH ini. Nah, lalu port ini kita ganti yang tadinya 22 menjadi 9022. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini yang tadinya portnya itu 22 menjadi 9022. Nah, untuk cara yang kedua yaitu CLI, kita tinggal masuk ke menu New Terminal, kita skip menggunakan Ctrl C, lalu kita ketik /IP service set. Kita akan mengganti port pada Winbox ini yang tadinya 8291 menjadi 3000. Set Winbox port sama dengan 3000. Lalu klik enter. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini yang tadinya 8291 sudah terganti menjadi 3000. Tandanya kita sudah berhasil mengganti atau mengubah port pada IP service di sini. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya atau materi terakhir, yaitu RouterOS Login Management. RouterOS Login Management terapkan prinsip less privilege, memberi akses minimal yang cukup untuk menjalankan tugas guna meminimalisir resiko keamanan. Di sini terdapat 3 fitur utama pada RouterOS, yaitu user, group, dan full access. User fungsi untuk membuat identitas unik setiap pengguna, melacak aktivitas, dan mengontrol akses individual. Lalu yang group fungsinya untuk mengelompokkan user dengan permission yang sama, mempermudah administrasi dan skalabilitas. Yang terakhir ada full access. Fungsinya memberikan hak akses penuh ke semua fitur router untuk administrator utama. Lalu kita akan masuk kembali ke Winbox-nya. Lalu kita masuk ke menu sistem, lalu user. Di sini sudah terdapat satu user yaitu admin dengan grupnya itu full. Kita akan menambahkan user yang baru. Caranya klik new user ini. User ini kita biarkan, lalu grupnya kita pilih yang read, lalu apply, lalu OK. Nah, read ini fungsinya hanya untuk membaca dan melihat-lihat saja. Dia tidak bisa melakukan konfigurasi IP address, hostname, dan lain-lain. Di sini kita akan coba login. Kita masukkan tadi user 1, lalu connect. Kita sudah berhasil login ke dalam Winbox menggunakan user 1 tadi. Di sini dapat kita lihat menu IP lalu addresses, bahwa yang non-read ini hanya bisa melihat, dia tidak bisa mengenable, disable, remove, atau membuat IP address. Lalu kita akan menambahkan user baru yaitu user write. Sebelumnya kita harus kembali dulu karena read ini tidak bisa menambahkan user. Di sini dapat kita lihat. Nah, di sini kita tidak bisa menambahkan user, maka dari itu kita kembali terlebih dahulu.
lalu masuk ke awal tadi, admin, lalu connect. Nah, kita skip. Di sini kita akan menambahkan user baru, yaitu write. Klik email, lalu klik write, apply, lalu OK. Nah, untuk yang write ini hanya bisa mengubah beberapa saja. Contohnya IP. Nah, di sini kita akan mencoba melihatnya. Kita keluar, kita plus itu, lalu masukkan tadi, kita login ke user 2, lalu connect. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa IP dia bisa mengubahnya, dia juga bisa mengenable, disable, dan remove. Tetapi untuk user dia tidak bisa. Nah, di sini kita lihat dia tidak bisa menambahkan user baru, tidak bisa mengenable, disable, dan remove. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.